Sebelum kedatangan umat Islam di Al-Andalus pada tahun 711 Masehi, Valencia dan wilayah semenanjung Iberia berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Kondisi wilayah Valencia pada masa itu ditandai dengan berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi situasi masyarakatnya. Berikut ini adalah gambaran tentang kondisi Valencia sebelum kedatangan Islam. Pada masa itu, Valencia adalah bagian dari kerajaan Visigoth yang menguasai sebagian besar semenanjung Iberia sejak abad ke-5 Masehi setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Visigoth adalah suku Jermanik yang mendirikan kerajaan di Iberia dan mempertahankan beberapa sistem dan tradisi Romawi, seperti penggunaan bahasa Latin dan struktur administrasi Romawi di kota-kota. Valencia merupakan kota penting di bawah kekuasaan Visigoth, namun kerajaan ini sering mengalami konflik internal dan ketidakstabilan politik. Masyarakat Valencia pada masa Visigoth terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk orang Visigoth, Romawi, Yahudi, dan masyarakat asli Iberia. Agama utama adalah Kristen, yang dianut oleh penguasa Visigoth setelah mereka berpindah dari Arianisme ke Katolik pada abad ke-6. Namun, meskipun Kristen menjadi agama resmi, masih ada ketegangan agama, terutama antara penganut Kristen Visigoth dengan komunitas Yahudi. Kaum Yahudi menghadapi diskriminasi, sering dibatasi dalam hak-hak sosial dan ekonomi, yang menciptakan ketidakpuasan di antara mereka. Ekonomi Valencia sebelum kedatangan Islam terutama bergantung pada pertanian dan peternakan, tetapi sistem pengairan dan teknik pertanian yang ada saat itu relatif sederhana. Meskipun tanah di sekitar Valencia subur, hasil pertanian tidak optimal karena kurangnya teknologi irigasi yang efektif. Sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk menanam gandum, anggur, dan buah-buahan. Namun produksi pangan seringkali terbatas oleh ketergantungan pada hujan sebagai sumber air utama. Keterbatasan ini menjadikan ekonomi Valencia tidak berkembang pesat dan sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Perdagangan juga ada, namun tidak seaktif ketika Islam masuk dan mengembangkan infrastruktur perdagangan yang lebih maju. Kota Valencia sebelum masa Islam sudah memiliki struktur kota yang berkembang sejak masa Romawi. Bangunan dan infrastruktur di kota ini sebagian besar masih mengikuti gaya Romawi, seperti jalan-jalan berbatu, forum, alun-alun, dan beberapa bangunan administratif. Namun, setelah kekuasaan Romawi melemah, banyak infrastruktur yang terbengkalai dan tidak terpelihara dengan baik. Ketika Visigoth berkuasa, tidak banyak pengembangan infrastruktur baru, karena mereka lebih berfokus pada mempertahankan wilayah kekuasaannya dari ancaman eksternal dan menghadapi perselisihan internal. Kota Valencia dan wilayah sekitarnya mengalami stagnasi pembangunan dan tidak seproduktif saat masa Romawi. Kerajaan Visigoth seringkali menghadapi konflik internal yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan perbedaan agama antara golongan Arian dan Katolik. Ketidakstabilan politik ini melemahkan pertahanan kerajaan secara keseluruhan, sehingga membuat mereka rentan terhadap ancaman luar. Hal ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap daerah-daerah di sekitar Valencia, yang pada akhirnya memudahkan masuknya pasukan Muslim dari Afrika Utara. Selain konflik internal, kerajaan Visigoth juga menghadapi serangan dari suku-suku lain di utara, seperti Franka. Situasi ini membuat kerajaan semakin melemah, dan penguasaan terhadap daerah-daerah jauh seperti Valencia menjadi kurang efektif. Valencia, seperti wilayah-wilayah lain di semenanjung Iberia, masih mempertahankan banyak warisan budaya Romawi, terutama dalam bahasa, arsitektur, dan hukum. Bahasa Latin masih digunakan dalam administrasi dan tulisan, serta sebagai bahasa umum di kalangan masyarakat. Gaya hidup masyarakat, seperti pakaian dan makanan, juga terpengaruh oleh budaya Romawi. Namun, tidak banyak perkembangan budaya baru pada masa Visigoth, dan tingkat literasi masyarakat umumnya rendah karena tidak banyak sekolah atau pusat pembelajaran. Hal ini berbeda dengan masa Islam, di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Meskipun masyarakat di Valencia terdiri dari berbagai kelompok, seperti Visigoth, Romawi, Yahudi, dan penduduk asli, ketidakadilan sosial cukup terlihat. Kaum Yahudi misalnya, sering menjadi sasaran diskriminasi dan tidak memiliki banyak hak. Kaum Romawi yang menetap juga dianggap sebagai kelas bawah oleh penguasa Visigoth. Ketidaksetaraan ini menyebabkan masyarakat kurang bersatu dan ada ketegangan sosial di berbagai lapisan. Setelah kedatangan umat Islam, beberapa kelompok yang merasa terpinggirkan lebih mudah menerima kekuasaan baru karena menawarkan kebijakan yang lebih toleran dalam hal keagamaan dan sosial.
Kondisi Valencia sebelum kedatangan umat Islam ditandai dengan kelemahan politik, keterbatasan ekonomi, dan ketegangan sosial yang menyebabkan masyarakatnya tidak sejahtera. Meskipun masih dipengaruhi oleh warisan Romawi, kota ini stagnan dalam hal perkembangan dan menghadapi ketidakstabilan di bawah kekuasaan Visigoth. Keadaan ini menjadikan Valencia kurang berkembang dan rentan terhadap perubahan kekuasaan, yang pada akhirnya memudahkan umat Islam untuk masuk dan memperkenalkan era baru yang lebih dinamis dalam berbagai aspek kehidupan. Peradaban Islam di Valencia memiliki sejarah yang panjang dan berpengaruh, dimulai pada abad ke-8 ketika wilayah ini menjadi bagian dari penaklukan Muslim di semenanjung Iberia. Valencia, yang dikenal sebagai Balancia dalam bahasa Arab, berada di bawah kendali Islam selama hampir 5 abad, hingga akhirnya direbut kembali oleh Kristen pada abad ke-13. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah peradaban Islam di Valencia. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad mendarat di semenanjung Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, dan mulai melakukan penaklukan. Pada masa itu, Valencia menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas, yaitu Al-Andalus, di bawah pemerintahan Muslim. Penaklukan ini membawa pengaruh budaya, agama, dan teknologi yang sangat kuat di wilayah tersebut. Pada awalnya, Valencia diperintah oleh Kekhalifahan Umayyah di Cordoba, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10. Masa ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Sistem irigasi yang dikembangkan oleh orang-orang Islam memperkenalkan teknik baru dalam pengelolaan air yang memungkinkan pertanian yang lebih produktif di wilayah ini. Valencia menjadi salah satu pusat ekonomi dan pertanian penting di Al-Andalus. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Umayyah pada abad ke-11, Al-Andalus terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil yang dikenal sebagai Taifah. Valencia menjadi kerajaan Taifah yang independen di bawah dinasti Amiriyun dan Zanata yang memerintah secara lokal. Pada masa ini, Valencia mencapai puncak kejayaan budaya dan ekonominya, terutama di bawah Raja Al-Mu'tamid dan beberapa penguasa lainnya. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Pada akhir abad ke-11, kekuatan Kristen di utara semenanjung Iberia semakin kuat dan mulai menekan wilayah Muslim. Untuk melawan ancaman ini, kerajaan-kerajaan Taifah di Valencia dan Al-Andalus meminta bantuan kepada dinasti Almoravid yang berkuasa di Afrika Utara. Almoravid kemudian mengambil alih kekuasaan di Valencia dan wilayah Al-Andalus lainnya. Pada abad ke-12, dinasti Almohad dari Afrika Utara juga mengambil alih wilayah tersebut, membawa perubahan dalam budaya dan politik di Valencia. Pada abad ke-13, gerakan Reconquista, penaklukan kembali oleh pasukan Kristen, mencapai wilayah selatan semenanjung Iberia. Pada tahun 1238, Raja Jaime Temperanten dari Aragon berhasil merebut Valencia dan mengakhiri pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Setelah penaklukan ini, banyak penduduk Muslim yang diusir dan yang tinggal dipaksa untuk beradaptasi dengan pemerintahan Kristen. Meskipun pemerintahan Islam di Valencia berakhir, pengaruhnya tetap bertahan dalam budaya, arsitektur, dan sistem sosial kota. Bangunan-bangunan bersejarah, seperti tembok kota Valencia dan sistem irigasi Acequias, merupakan warisan dari peradaban Islam. Pengaruh ini juga terlihat dalam bahasa, tradisi kuliner, dan beberapa nama tempat di Valencia yang masih digunakan hingga kini. Setelah penaklukan oleh Kristen, masih ada populasi Muslim yang tinggal di Valencia sebagai mudejar, Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Kristen. Namun, pada tahun 1909, Raja Philip III dari Spanyol memerintahkan pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Morisco, Muslim yang telah diubah paksa menjadi Kristen. Ini mengakhiri keberadaan komunitas Muslim di Valencia secara signifikan. Namun warisan budaya mereka tetap hidup. Pengaruh Islam dalam bahasa, musik, sastra, dan sistem pertanian di Valencia adalah bukti dari keberadaan panjang peradaban Islam di wilayah ini. Sistem irigasi yang dikembangkan pada masa pemerintahan Muslim masih digunakan dan dipelihara hingga saat ini, dan beberapa tradisi kuliner juga mencerminkan pengaruh ini. Sejarah peradaban Islam di Valencia adalah bagian penting dari sejarah kota dan memberikan kontribusi besar pada warisan budaya Spanyol secara keseluruhan. Pada masa pemerintahan Islam di Valencia, berbagai kebijakan diterapkan untuk mengelola kehidupan sosial, ekonomi,
agama, dan budaya masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok etnis dan agama. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah Islam di Valencia meliputi: pemerintahan Islam di Valencia umumnya menerapkan kebijakan toleransi beragama terhadap kelompok non-Muslim seperti Kristen dan Yahudi. Mereka diizinkan untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan mereka secara bebas selama membayar jizyah, pajak per kepala, yang diwajibkan bagi non-Muslim. Sebagai balasannya, mereka diberikan perlindungan dan kebebasan untuk mengelola komunitasnya sendiri, termasuk dalam hal pendidikan, peradilan, dan ibadah. Kebijakan ini mendorong kerukunan antaragama dan membuat wilayah Valencia menjadi tempat yang lebih multikultural. Pemerintahan Islam di Valencia terkenal karena pengembangan teknologi irigasi yang canggih untuk mendukung pertanian. Pemerintah Muslim memperkenalkan sistem acequias, yaitu jaringan kanal irigasi yang memungkinkan pengairan lahan kering di sekitar Valencia. Kebijakan ini mengubah tanah yang tadinya tidak subur menjadi area pertanian yang produktif. Sistem irigasi ini memungkinkan masyarakat menanam berbagai jenis tanaman seperti jeruk, zaitun, gandum, dan beras, yang kemudian menjadi andalan ekonomi Valencia. Pengelolaan air ini diatur dengan sistem yang disebut Tribunal de las Aguas atau pengadilan air, yang hingga kini masih ada sebagai lembaga tertua dalam mengelola hak penggunaan air. Pengadilan ini menjamin distribusi air secara adil, mengatasi perselisihan, dan mengawasi pemeliharaan kanal. Valencia di bawah pemerintahan Islam menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat, baik di dalam maupun di luar semenanjung Iberia. Kebijakan pemerintah mendukung perdagangan melalui pembangunan infrastruktur pasar, pelabuhan, dan jaringan transportasi yang teratur. Pemerintah juga menetapkan standar dan aturan untuk memastikan kualitas produk yang diperdagangkan. Mata uang khusus dikeluarkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal yang memungkinkan pedagang dari berbagai wilayah datang ke Valencia untuk berdagang. Produk-produk seperti tekstil, keramik, hasil pertanian, dan rempah-rempah menjadi komoditas penting yang diperdagangkan hingga ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Pemerintah Muslim di Valencia mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan, menjadikan kota ini sebagai pusat intelektual di Al-Andalus. Sekolah dan madrasah didirikan untuk memfasilitasi pembelajaran dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Di Valencia, banyak ulama dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu berkembang, yang kemudian memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan ilmu pengetahuan. Penulisan dan penerjemahan buku-buku klasik juga menjadi kegiatan yang penting. Banyak karya filsafat Yunani, Romawi, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di pusat-pusat pembelajaran di Al-Andalus, termasuk Valencia. Kegiatan intelektual ini juga memperkuat jaringan keilmuan dengan kota-kota besar di dunia Islam, seperti Baghdad dan Kairo. Pemerintahan Islam di Valencia fokus pada pembangunan infrastruktur kota yang kokoh dan estetis. Mereka membangun masjid, benteng, tembok kota, jembatan, dan taman yang indah. Peninggalan arsitektur ini menunjukkan keterampilan tinggi dalam seni bangunan Islam dan bertahan hingga masa kini. Meskipun beberapa telah diubah menjadi gereja atau direnovasi sesuai gaya Kristen setelah Reconquista. Salah satu warisan arsitektur Islam yang terkenal di Valencia adalah Alcázar de Valencia, istana atau benteng Valencia, yang menjadi pusat administratif dan militer pada masa itu. Bangunan-bangunan ini menunjukkan gaya arsitektur Islam dengan elemen dekoratif yang rumit, seperti kaligrafi Arab, pola geometris, dan taman yang dirancang untuk memberikan kesejukan di tengah kota. Untuk mempertahankan wilayah Valencia dari serangan eksternal, pemerintahan Islam membangun sistem pertahanan yang kokoh, termasuk tembok-tembok kota, benteng, dan menara pengawas. Kebijakan pertahanan ini juga mencakup pelatihan militer bagi penduduk lokal dan perekrutan tentara dari suku-suku Afrika Utara. Selain pertahanan fisik, pemerintah Muslim juga berupaya menjaga stabilitas internal dengan cara menjalin aliansi dengan beberapa suku dan kerajaan di sekitar Valencia. Mereka sering bekerja sama dengan dinasti atau suku-suku setempat untuk memperkuat pertahanan terhadap serangan dari kerajaan Kristen di utara. Pemerintah Islam menerapkan hukum Islam, syariah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Bagi non-Muslim, mereka diizinkan untuk menjalankan hukum mereka sendiri sesuai dengan adat dan kepercayaan masing-masing. Dengan kebijakan ini, non-Muslim diberi otonomi untuk mengatur pernikahan, warisan, dan hukum perdata lainnya di dalam komunitas mereka.
Pengaturan ini menciptakan harmoni di antara berbagai kelompok di Valencia dan menunjukkan fleksibilitas pemerintahan Islam dalam mengelola masyarakat multi-etnis. Setiap komunitas dapat memilih pemimpin atau hakim lokal untuk mengurus permasalahan internal mereka, dan ini diakui oleh otoritas Islam. Pemerintah Islam menerapkan sistem perpajakan yang mencakup zakat bagi umat Muslim dan jizyah bagi non-Muslim. Sistem pajak ini dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota, pengembangan infrastruktur, dan pendanaan kegiatan militer. Pajak juga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Selain itu, pemerintah menciptakan sistem administrasi yang terstruktur untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Administrasi yang efisien ini membantu perkembangan ekonomi dan memperkuat sistem pemerintahan. Kebijakan pemerintahan Islam di Valencia sangat beragam dan mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan militer. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, tetapi juga menciptakan harmoni di antara berbagai kelompok masyarakat. Hingga kini, warisan kebijakan tersebut dapat dilihat dalam budaya, sistem irigasi, dan arsitektur yang ada di Valencia, yang menunjukkan pengaruh besar peradaban Islam dalam sejarah kota tersebut. Pada masa pemerintahan Islam di Valencia dan wilayah Al-Andalus secara umum, ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat. Sejak abad ke-8 hingga abad ke-13, Valencia menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di dunia Islam Barat. Para ilmuwan Muslim di wilayah ini berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra. Berikut ini adalah sejarah singkat para ilmuwan Muslim di masa pemerintahan Islam di Valencia. Pemerintahan Islam di Al-Andalus mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan membangun pusat-pusat pembelajaran di berbagai kota, termasuk Valencia. Kota ini menjadi rumah bagi sejumlah madrasah, sekolah, dan perpustakaan yang mengoleksi ribuan manuskrip dalam berbagai disiplin ilmu. Pemerintah Muslim mendorong kegiatan penerjemahan dan penulisan yang memungkinkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga pengetahuan dari peradaban lain dapat diakses oleh para ilmuwan Muslim. Meskipun Cordoba adalah pusat utama ilmu pengetahuan di Al-Andalus, pengaruhnya meluas hingga ke Valencia. Para ilmuwan di Valencia sering berinteraksi dan terhubung dengan intelektual dari kota-kota besar lainnya di Al-Andalus, termasuk Sevilla dan Cordoba. Mereka berkolaborasi dalam riset ilmiah, menulis buku, dan berbagi pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di Valencia berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang-bidang seperti astronomi, kedokteran, filsafat, dan matematika. Meski banyak nama ilmuwan Valencia yang belum terdokumentasi dengan baik, kota ini berperan dalam menginspirasi tokoh-tokoh besar Al-Andalus lainnya, baik secara langsung maupun sebagai pusat peradaban Islam di Iberia. Berikut adalah beberapa ilmuwan terkemuka dari Valencia, atau yang bekerja di wilayah Al-Andalus yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di Valencia. Ibn Jubair, lahir di Valencia. Ibn Jubair adalah seorang ahli geografi, penulis, dan traveler terkenal. Dia melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah Islam seperti Mesir, Suriah, dan Irak, lalu mendokumentasikan pengamatannya tentang kondisi sosial, budaya, dan politik tempat-tempat yang ia kunjungi. Catatan perjalanannya memberikan informasi berharga tentang peradaban Islam pada masa itu dan memperkenalkan pengetahuan geografi yang lebih luas kepada para ilmuwan di Al-Andalus. Ibn Tufail, meskipun ia tinggal di Granada, Ibn Tufail berinteraksi dengan banyak ilmuwan di Al-Andalus, termasuk di Valencia. Ia dikenal sebagai filsuf, dokter, dan penulis novel filosofis Hayy Ibn Yaqdhan. Karyanya ini memengaruhi filsafat dan sains di Al-Andalus, termasuk Valencia dan di Eropa. Dalam novel tersebut, Ibn Tufail mengembangkan ide tentang pengetahuan melalui observasi langsung dan eksperimen, konsep yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Averroes atau Ibn Rushd, meskipun lebih dikenal di Cordoba dan Sevilla, pengaruh Averroes mencapai Valencia, di mana karya-karyanya dalam filsafat, kedokteran, dan hukum Islam sangat dihormati. Ia menulis komentar-komentar penting tentang filsafat Aristoteles yang diterjemahkan ke bahasa Latin dan berdampak besar pada pemikiran filsafat Eropa. Averroes juga memiliki pemikiran dalam bidang astronomi dan kedokteran yang sangat memengaruhi dunia Islam dan Eropa. Al-Zahrawi atau Abul Qasis.
Ia adalah salah satu dokter dan ahli bedah terkemuka di Al-Andalus yang berpraktik di Cordoba, tetapi pengaruhnya sangat terasa di seluruh Al-Andalus, termasuk Valencia. Bukunya Kitab Al-Tasrif adalah ensiklopedia kedokteran yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi referensi standar dalam kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Pengetahuan kedokterannya menyebar di berbagai wilayah Al-Andalus, termasuk Valencia, melalui pendidikan dan penerjemahan. Ibn al-Baitar, seorang ahli botani dan apoteker terkenal dari Malaga yang melakukan penelitian di berbagai kota Al-Andalus, termasuk Valencia. Ibn al-Baitar mengumpulkan berbagai tanaman obat dari seluruh dunia Islam dan menulis buku kitab Al-Jami fi al-Adwiyah al-Mufrada yang menjadi referensi dalam pengobatan herbal dan farmasi. Pengaruhnya mencapai Valencia dan digunakan oleh dokter dan ilmuwan di sana. Seperti kota-kota besar lainnya di Al-Andalus, Valencia juga menjadi pusat penerjemahan teks-teks Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Banyak karya-karya filsafat Aristoteles, Platonis, dan Neoplatonis diterjemahkan dan dipelajari di sini, yang berkontribusi pada perkembangan filsafat dan sains. Kegiatan penerjemahan ini memungkinkan para ilmuwan Muslim mengembangkan pemikiran yang lebih maju dan mengintegrasikan sains dengan filsafat dalam berbagai cabang pengetahuan. Valencia juga terlibat dalam perkembangan matematika dan astronomi, seperti di Cordoba dan Sevilla. Para astronom di Valencia bekerja dengan memanfaatkan observatorium untuk mengamati pergerakan bintang, merancang instrumen astronomi, dan menghitung posisi planet. Salah satu kontribusi besar dalam bidang ini adalah penggunaan sistem angka Arab yang memungkinkan perhitungan yang lebih kompleks dalam matematika. Banyak dari catatan ilmiah yang ditulis oleh para astronom di Al-Andalus memengaruhi astronomi di Eropa dan bahkan memberikan dasar bagi perkembangan ilmu astronomi di masa Renaissance. Setelah Reconquista, penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen, pada tahun 1238, banyak manuskrip dan buku-buku ilmiah dari Valencia dibawa ke Eropa oleh para cendekiawan Kristen. Buku-buku dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan ilmu pengetahuan dari dunia Islam mulai menyebar di Eropa, memicu kebangkitan intelektual di sana. Valencia menjadi salah satu titik awal dalam transfer pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Barat. Valencia pada masa pemerintahan Islam adalah pusat peradaban yang kaya akan ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Para ilmuwan Muslim di Valencia dan wilayah Al-Andalus secara umum mengembangkan pemikiran di berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat. Karya-karya mereka tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa, khususnya pada masa Renaissance. Pengaruh mereka dalam ilmu pengetahuan masih terasa hingga kini, menunjukkan bahwa Valencia memainkan peran penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Pada masa Reconquista, yaitu periode penaklukan kembali wilayah Iberia oleh kerajaan-kerajaan Kristen dari umat Islam, terjadi banyak peristiwa yang berdampak tragis bagi komunitas Muslim dan Yahudi di Valencia dan seluruh Al-Andalus. Setelah Valencia jatuh ke tangan kerajaan Kristen pada tahun 1238 di bawah Raja James Maypure dari Aragon, kebijakan yang keras dan tindakan represif mulai diberlakukan terhadap komunitas Muslim dan Yahudi. Berikut ini adalah gambaran kekejaman yang dialami umat Islam dan Yahudi di Valencia pada era Reconquista dari perspektif sejarah Islam. Ketika pasukan Kristen merebut Valencia, banyak masjid yang dihancurkan atau diubah menjadi gereja. Masjid-masjid utama yang dulunya merupakan pusat kegiatan spiritual dan sosial umat Islam diubah menjadi katedral dan bangunan Kristen lainnya, seperti Masjid Agung Valencia yang diubah menjadi Katedral Valencia. Penghapusan simbol-simbol Islam ini bertujuan untuk menghilangkan jejak budaya dan identitas Islam di wilayah tersebut. Pemerintah Kristen berusaha keras untuk menghapus semua elemen Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan-tulisan dan kitab-kitab dalam bahasa Arab seringkali dilarang, dan semua karya sastra serta buku keagamaan Islam dimusnahkan atau disembunyikan untuk menghapus pengetahuan Islam dari kehidupan masyarakat Valencia. Setelah penaklukan, umat Islam yang tinggal di Valencia mengalami pengusiran besar-besaran. Banyak Muslim dipaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke wilayah pegunungan atau wilayah lain yang masih berada di bawah kekuasaan Islam. Pengusiran ini menyebabkan banyak Muslim kehilangan tanah, properti, dan harta benda mereka tanpa kompensasi.
Bagi mereka yang menolak meninggalkan Valencia atau memilih untuk tetap tinggal, ada yang mengalami pembantaian. Beberapa catatan sejarah dari perspektif Islam menyebutkan bahwa pasukan Kristen melakukan kekerasan dan pembantaian terhadap komunitas Muslim yang tidak mau meninggalkan kota. Selain itu, umat Islam yang tinggal dipaksa untuk tunduk dan menjadi mudajar, yaitu Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Kristen, sering menghadapi perlakuan kasar dan pajak tinggi yang sangat membebani. Muslim yang memilih untuk tetap tinggal dan mencoba mempertahankan identitas mereka sering mengalami pengawasan ketat dan penyiksaan jika dicurigai menjalankan ajaran Islam secara diam-diam. Banyak dari mereka yang mengalami siksaan fisik dan psikologis agar mereka meninggalkan agama mereka dan beralih ke Kristen. Praktik agama Islam seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran dilarang keras, dan siapapun yang melanggar larangan ini bisa menghadapi hukuman yang kejam. Begitu pula dengan komunitas Yahudi, mereka juga mengalami tekanan berat untuk berpindah agama. Pada akhirnya, mereka dipaksa memilih antara meninggalkan tanah mereka atau masuk Kristen. Hal ini menimbulkan penderitaan dan kehilangan identitas budaya serta agama bagi komunitas Yahudi yang sudah hidup di Valencia selama berabad-abad. Umat Islam yang terpaksa berpindah agama dan menjadi Kristen disebut sebagai Morisco, sedangkan Yahudi yang berpindah agama dikenal sebagai converso. Namun, meskipun secara resmi mereka telah menjadi Kristen, mereka tetap dicurigai oleh pemerintah Kristen sebagai pengikut Islam atau Yahudi yang menyamar. Pemerintah Kristen memberlakukan pengawasan ketat dan mengatur berbagai hukum yang mengekang kehidupan mereka. Banyak dari Morisco ini tetap mempertahankan praktik Islam mereka secara sembunyi-sembunyi yang disebut sebagai kripto Muslim. Namun, ancaman Inkuisisi Spanyol terus menghantui mereka dengan penyiksaan dan penangkapan bagi mereka yang terbukti menjalankan ibadah Islam. Kondisi ini membuat kehidupan umat Islam semakin sulit karena mereka selalu berada di bawah pengawasan ketat dan ketakutan akan penindasan. Setelah penaklukan Valencia, tanah dan properti yang dimiliki oleh Muslim dan Yahudi diambil alih oleh pemerintah Kristen dan diberikan kepada bangsawan Kristen atau penduduk Kristen yang datang dari utara. Banyak umat Islam kehilangan tanah pertanian, rumah, dan aset lainnya. Selain itu, mereka diwajibkan membayar pajak yang sangat tinggi sebagai bentuk hukuman, dan kekayaan mereka dirampas secara sepihak oleh pemerintah baru. Pengambilalihan properti ini merupakan salah satu cara untuk menyingkirkan komunitas Muslim dan Yahudi dari kehidupan ekonomi Valencia, sehingga mereka kehilangan sumber penghidupan dan akhirnya terpaksa meninggalkan wilayah tersebut. Salah satu kekejaman lainnya adalah pelarangan bahasa Arab dan semua bentuk budaya Islam. Bahasa Arab yang sebelumnya menjadi bahasa utama di Valencia dilarang penggunaannya di tempat umum, sekolah, dan bahkan di rumah. Pemerintah Kristen memberlakukan kebijakan untuk menghapus bahasa Arab dan menghilangkan literatur serta budaya yang terkait dengan Islam. Larangan ini menimbulkan hilangnya banyak karya sastra dan keilmuan yang telah berkembang selama masa pemerintahan Islam. Selain itu, generasi muda yang lahir setelah penaklukan tidak lagi memiliki akses pada tradisi dan pengetahuan Islam yang sebelumnya berkembang pesat di Valencia. Pada akhirnya, setelah beberapa dekade penindasan, umat Islam dan Yahudi yang tersisa di Valencia menghadapi pengusiran massal. Pada tahun 1992, orang-orang Yahudi diusir dari seluruh Spanyol, termasuk Valencia, di bawah Dekrit Alhambra. Setelahnya, pada awal abad ke-17, Raja Philip III dari Spanyol memerintahkan pengusiran seluruh Morisco dari Spanyol. Ini menandai akhir dari kehadiran umat Islam di Valencia, yang sudah ada selama lebih dari 7 abad. Pengusiran ini tidak hanya menghapus komunitas Muslim dan Yahudi secara fisik, tetapi juga menghancurkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang telah dibangun oleh umat Islam di Valencia. Dari perspektif sejarah Islam, era Reconquista di Valencia merupakan masa kekejaman dan penderitaan bagi umat Islam dan Yahudi. Kebijakan intoleransi, diskriminasi agama, penyiksaan, dan pengusiran memaksa komunitas Muslim dan Yahudi kehilangan tanah air mereka, harta benda, serta identitas budaya dan agama mereka. Warisan intelektual, arsitektur, dan budaya Islam di Valencia juga mengalami penghancuran besar-besaran. Pengalaman pahit ini tercatat dalam sejarah sebagai masa yang mengubah wajah Valencia dan seluruh Al-Andalus, serta menandai akhir dari era keemasan Islam di wilayah tersebut.